itulah bagian apa namanya analisis cocok logi ya, boleh dikatakan. Fotokopian yang dianalisis dan mereka juga tidak mengubah perspektifnya segala macam ya kan, sehingga itu sangat mudah dibantah lah gitu ya, karena bukan dari aslinya gitu kan, dari aslinya. Ijazah yang lain ada juga yang mirip seperti Pak Jokowi itu, hanya agak keluar segala macam itu. Sekarang jangan terjebak dengan pikiran kolot, pikiran mungkin ahli yang belum belajar lagi, ya. Yang namanya sesuatu yang analog itu tidak bisa digitalkan. Merasa paling hebat katanya di Facebook, di TikTok, bla 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 tentang kami. Presentasi pun nggak ada. Sekali lagi yang ditunjukkan itu digitalnya, dan kemudian di layar besar itu ya digitalnya yang ini lagi. Kayak orang yang hebat aja dia. Memang siapa dia? Nggak ada penemuan dia di sini. Nggak ada prakteknya, nggak ada sama sekali. Nol. Berarti apa gunanya si Joshua tadi hadir? Nggak ada, sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, ini makin seru ya, dimana Joshua Sinambela kan kemarin ikut juga menjadi ahli ya teman-teman semua. Tapi Bung Rismon Sianipar benar-benar mengatakan bahwasanya dengan tegas gitu, ahli apaan katanya kan, nggak guna katanya. Ya sampai-sampai ya Lai Joshua ini tidak mau ketika mau diwawancari oleh Sentana ya, terlihat di sana Bung Michael memanggil bahkan Joshua Labas gitu aja ya, ngibrit ya teman-teman semua. Tapi setelah itu beliau membuat podcast gitu ya dengan temannya gitu, membahas soal gelar perkara khusus kemarin itu, yang dimana beliau mengatakan bahwasanya yang namanya analog itu tidak bisa diteliti dengan digital dan lain sebagainya. Nah, beliau mungkin lupa gitu bahwasanya sekarang itu zaman semakin maju. Bahkan kalau kata Bung Roy Suryo, sidik jari saja sudah ada digital gitu ya. Kenapa kok ijazah nggak bisa? Kan bisa saja ketika ada fotonya. Nah, yang uniknya lagi, kalau memang harus analog, kenapa Bareskrim waktu konfres kemarin itu tidak menunjukkan analognya, melainkan digital yang ditunjukkan, bahkan itu fotokopi pula. Coba, bagaimana Bung Rismon Sianipar mau meneliti yang analog gitu, sementara memang belum keluar per hari ini pun yang bisa diteliti ya yang digital, yang diupload oleh Bung Dian Sandi dan juga diupload oleh Bareskrim sendiri gitu. Nah, ini seru ya perdebatan Bung Rismon Sianipar versus Bung Joshua Sinambela. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Yang ditemukan oleh Roy Suryo kan dia membandingkan ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-teman yang lain. Itu konon dari watermark UGM, Ya. A-nya masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah, Pak Jokowi berbeda tuh. Khusus miliknya Pak Jokowi berbeda dengan yang lain. Ya, itulah bagian apa namanya analisis cocok logi ya, boleh dikatakan. Kenapa? Pertama yang analisis itu foto dari mana, bahkan kebanyakan fotokopian ya kan, fotokopian yang dianalisis dan mereka juga tidak mengubah perspektifnya segala macam ya kan. Nah, ini menarik nih, Bung Joshua mengatakan bahkan fotokopiannya yang dianalis. Lah kan yang diupload, yang diunggah, yang diperlihatkan oleh Bareskrim kan fotokopian yang lipetan dan ada kopinya pula di sana katanya kan. Nah, jadi Bung Roy Suryo meneliti yang itu gitu, yang fotokopian dari Bareskrim tersebut dicocokkan oleh 3 teman Pak Jokowi pebandingnya gitu, dan tidak identik teman-teman semua, dan itu clear banget dijelaskan oleh Bung Roy Suryo. Kita lanjut. Enggak, itu sangat mudah dibantah lah gitu ya, karena bukan dari aslinya gitu kan, dari aslinya. Nah, dan teknologi percetakan zaman dulu itu ya memang nggak semua. Jadi kalau misalnya kita cari ijazah yang lain, ada juga yang mirip seperti Pak Jokowi itu, hanya agak keluar segala macam itu. Jadi mereka itu analisis yang prematur. Nah, harusnya kan kemarin diberi kesempatan Bung Joshua untuk menjelaskan ini ya di gelar perkara khusus beserta mencari bukti-buktinya. Kalau memang ada yang seangkatan Pak Jokowi, maksudnya yang selulusan, yang wisuda bareng gitu, hanya bisa keluar dan lain sebagainya, dihadirkan harusnya, nggak ketang fotokopiannya lah ya. Nah, jadi jangan mengatakan ini cocok logi di luar, bukan kemarin saat di dalam di forum di gelar perkara khusus ya. Kita lanjut. Gini, Puslap 4 Bareskrim sudah melakukan pengujian ke ijazah Pak Jokowi asli, kemudian ke 3 temannya gitu ya. Nanti Polda Metro Jaya akan melakukan hal yang sama. Mengulangi lagi, tetapi dengan lebih banyak lagi sampel-sampel lain. Mati kau. Nah, lebih banyak lagi sampel-sampel lain, sehingga untuk menguatkan, ya. Jadi bukan berarti kocak ini, 3 sampel yang kemarin saja belum dikeluarkan kok mau makin banyak sampel-sampel yang lain. Ya justru ini Bung Roy Suryo CS seneng banget kalau banyak sampelnya lagi. Kita lanjut.
hasilnya Bareskrim langsung begitu saja masuk ke Polda. Polda Metro Jaya akan Polda melakukan hal punya metode kurang lebih sama sebenarnya metodenya, tapi jadi saksi ahli di situ. Rismond ini benar nggak lulus dari Yamaguchi Jepang? Kenapa abang sampai sempat membuat postingan seperti itu? Aku udah dapat bocoran. Iya. Jadi sebenarnya di postingan saya kan sudah saya sampaikan di awal ya dulu ya. Jadi teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Rismond beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang, gitu ya. Wah, ngeri kali ya kata-kata dari Bung Joshua ya, teman-teman semua ya, mengatakan bahwasanya Bung Rismond Sianipar tidak menggambarkan bahwasanya beliau itu lulusan dari Jepang dari ucapannya Bung Rismond sendiri. Ini seru nih, menarik nih. Memang harusnya Bung Rismond Sianipar dihadapkan langsung oleh Bung Joshua. Ayo Bung Joshua ke Sentana atau kemana gitulah ya, agar mereka memang bisa bertemu gitu berdua dan saling adu gitu. Soalnya Bung Rismond Sianipar mengatakan bahwasanya ketika kemarin di gelar perkara khusus Bung Joshua ini kicep banget katanya, tidak melawan sama sekali, tidak bisa presentasi dan lain sebagainya, tidak membawa bukti-buktinya gitu loh. Jadi kan memalukan gitu kan, bahkan sampai dikatakan sampah gitu, nggak penting gitu loh. Nah, emang harus dibuktikan Bang, kemarin nggak bisa sih di shooting, jadi kita nggak bisa melihat aslinya bagaimana kan gitu. Tapi tetaplah gue percaya dengan Bung Rismond Sianipar. Dan juga Bung Rismond ini kan bukan pejabat publik gitu loh. Walaupun misalnya ya oke lah ya, salah kalau dia mengaku-ngaku punya ijazah dari lulusan Jepang, ternyata tidak gitu. Tapi kan belum bisa dibuktikan juga secara nyata gitu loh. Tapi harus ingat Bung Rismond Sianipar bukan pejabat publik ataupun mantan pejabat publik. Bagaimana tanggapan Bung Rismond dan Bung Roy Suryo? Kita lihat videonya. Kok santai tuh ketemu saya, kok Bang Joshua takut sih? Ya soalnya tadi sudah saya bentak-bentak tadi Kurang itu. nggak kenal dia sama saya. Sudah saya bentak tadi itu ya. Ngaku-ngaku dia apa, padahal dia yang ngasih dan saya tidak mencuri. Kalau dia nggak ngasih juga nggak saya terima. Dan saya tidak kenal dia. Dia yang mau menelepon saya sok-sok kenal, sok dekat karena saya sama orang Batak. Nggak kenal saya siapa itu. Terus di dalam sok-sok ngajarin cara meneliti. Kayak orang yang hebat aja dia. Memang siapa dia? Nggak ada penemuan dia di sini. Nggak ada prakteknya, nggak ada sama sekali. Nol. Nol. Nggak ada presentasi dia. Berarti apa gunanya si Joshua tadi hadir? Nggak ada, sampah. Sampah ya? Nggak ada presentasi dia. Tadi sudah lihat. Menceritakan tentang Ella. Demonstrasikanlah. Nggak ada. Menyangga lintasan stempel. Nggak ada. Terus ngapain dia di sini? Mau ngajarin? Itulah kan. Memang kau mau ngajarin siapa kau? Aku duluan kuliah daripada kau. Sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya clear banget ya. Ini adalah untuk menguji. Sekarang jangan terjebak dengan pikiran kolot, pikiran mungkin ahli yang belum belajar lagi, ya. Yang namanya sesuatu yang analog itu tidak bisa digitalkan. Kita kalau meriksa sidik jari sekarang Mbak, daktiloskopi atau biometrik, ini analog. Tapi apakah kalau kita meriksa rumus sidik jari, orang masih harus pakai loop kayak dulu dihitung satu-satu? Enggak. Masukin ke digital, selesai. Ironisnya Mbak, Sorry saya terusin dulu Mbak, boleh lihat. Ya, ini adalah ijazah kopi lagi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers. Tadi pun saya tanyakan, kenapa Bapak yang ini yang ditunjukkan dan itu fotokopi terlipat ada tetesan kopi lagi. Kan ini kan konyol. Tapi lucunya kalau memang analog,
harusnya konsisten pada tanggal 22 Mei yang ditunjukkan oleh Pak Juhamdani itu yang analognya. Lah ini yang ditunjukkan digitalnya. Sekali lagi yang ditunjukkan itu digitalnya, dan kemudian di layar besar itu ya digitalnya yang ini lagi. Jadi terus buat apa gitu loh? Ini ditunjukkan. Kalau kemudian dikatakan itu ada sebenarnya tampak kecil. Lah kalau tampak kecil dari samping itu bukan untuk menunjukkan. Kalau saja Pak Rifai misalnya yang ditunjukkan oleh Pak Juhandani waktu itu ya itu adalah hasil scan resolusi tinggi ijazahnya, mungkin nggak berani ngeluarin ijazahnya, tapi hasil scannya resolusi tinggi ditunjukkan di belakang dan itu benar-benar detail tinggi sampai kelihatan watermarknya. Ijazah yang benar itu kelihatan watermarknya loh. Ya, saya sudah cek juga ijazah-ijazah yang benar itu ada watermarknya UGM gitu. Nah, sampai itu kelihatan, oke, mungkin kita bisa memaklumi. Tapi ini yang kelihatan ini fotokopi lagi, jadi fotokopi terlipat. Nah, gimana? Jadi sudah jelas banget ya apa yang dijabarkan oleh Bung Roy Suryo dan juga Bung Rismond Sianipar. Jadi bagaimana ini Bung Joshua Sinambela? Jadi memang harusnya beliau ini bertemu nih ya, Bung Joshua, Bung Rismond dan juga Bung Roy Suryo gitu, biar lebih mantap lagi kan, lebih panas lagi tentunya. Jadi jangan cuma omon-omon doang, talk the talk doang gitu. Kita lanjut. Yang mereka tampilkan tuh hanya omon-omon. Kayak junjungannya hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah, ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Ya. Bisanya tuh hanya talk the talk. Ahli itu bukan dia berkelompok. Oh, ahli itu bukan ketua asosiasi aja ya? Kalau berkelompok itu termul, bebek. Kalau Anda ahli sendiri pun berani. Tadi cuma ngomong-ngomong, nggak ada demonstrasi. Ahli apaan lu? Masih ada ini termul yang bilang Anda takut menghadapi Joshua Sinambela. Aduh, Tadi ada kan Joshua? ampun takut. Saya katanya takut sama Joshua Sinambela. Ya Tuhan. Memang tadi di dalam ada yang namanya Malah dia yang pucat tadi ya kan? Oh, pucat ya. Pimpinan. Karena apa yang dibicarakan itu tentang saya. Interupsi. Ya kan? Iya, benar. Wah, ini reka adegan, reka ulang. Ya kan? Karena dia berbicara tentang kompetensi saya. Memang dia siapa? Wah. Dan jawaban Joshua gimana kira-kira? Pucat, diam. Saya Iya. terus seolah-olah saya memperagakan pimpinan rapat tadi. Iya, harusnya nggak usah kamu kasih yang prosedur-prosedur gitu. Itu nggak usah. Yang kami tunggu itu adalah yang hasil yang signifikan yang bisa membantu kami seperti tampilan tadi itu dua itu. Oh. Itu nggak usah, kalau konsep kami tahu itu gitu. Oh, oke. Jadi hasil Pak Roy dan Pak Rismond membantu Sangat penyelidik, tetapi Joshua justru membantu pasar pramuka ya. Dia justru berperan sebagai termul. Termul kan biasanya bego gitu ya kan. Oh. Tapi sok pintar, sok ngajari. Tapi nggak ada buktinya. Kalau kami kan demo tadi. Ya ini demo gitu loh. Terus dirtipidumnya pun mukanya lemes gini kan. Oh, Pak Juhandani ada tadi ya? Dipermalukan. Kita telanjangi bulat-bulat. Dia sempat, saya kan presentasi di belakang dia karena butuh laptop ya kan. Gini dia, seolah-olah ingin mengatakan gini, please cukuplah itu bro. Saya sudah tidak sanggup lagi. Oke, siap. Terus saya presentasikan semua, tetapi saking waktu nggak ada, ternyata saya nggak cukup waktu ya. Mungkin 20 menit aja saya presentasikan semua itu. Dokumen-dokumen akademik yang ditampilkan di Tipidum. Sampai sekarang nggak bisa dijawab oleh pihak Jokowi. Terutama pengacaranya itu. Ya. Tentang sarjana muda, nilai D. Belum lagi pembantahan Pak Kasmujo. Ya. Apalagi metode-metode ilmiah. Ya, nggak sanggup otaknya ya. Hal-hal mendasar aja pun nggak bisa dibantah. Tapi ya pernyataannya cuma itu. Di TV ini. Dari Skrimpolri sudah menyatakan otentik. Cuma itu aja diulang-ulang tanpa argumentasi apapun. Dan ahli gadungan yang didatangkan pun nggak ada presentasinya. Cuap-cuap kayak gaya khotbah gitu. Nggak ada. Misalnya kami presentasikan sekaligus demonstrasi. Lah ahli gadungan ini sok-sok mengajarin SOP.
SOP yang dipelajari dari si Muhammad Noor Al-Azhar, si penipu itu, mau kami dengarkan. Sok ngajarin. Ya. Integritas moral apalah kayak gitu. Ya. Harusnya walaupun kau hidup dari abdi itu, makan dari abdi itu, harusnya kau bisa berdiri tegak. Ya, bukan, saya nggak tahu. Kan saya tes itu. Bagaimana Muhammad Noor Al-Azhar pakai Iretsok, bosmu itu? Di telepon pertama. Waktu dia nelpon saya itu. Saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak ada hubungannya dengan Muhammad Noor Al-Azhar. Iya, apa analisamu terkait Iretsok? Bla 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 bla. Tahe ahli mau. Ya kalau kayak gitu ahli pesanan. Mengatakan saya pakar gadungan waktu 2016 sudah mulutnya itu sudah menghina saya itu. Merasa paling hebat katanya di Facebook. Termul penjilat berharap komisaris. Merasa paling hebat katanya di Facebook, di TikTok, bla 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 tentang kami. Presentasi pun nggak ada. Bagaimana membantah kami misalnya pakai metodologi apa, pakai dia presentasikan, tunjukkan, nggak ada. Apa yang mau didengar? SOP ini, SOP Abdi. Yang dirikan aja si penipu, bicara tentang SOP, Muhammad Noor Al-Azhar itu, membuat SOP. Asosiasi Forensik Digital sampah itu. SOP apalah yang apa yang kalian banggakan? Kalau pakai FreeMake juga dia pakai. FreeMake mengotak-atik dimensi frame, laju frame, kodek. Dan Iretsok bicara berkhotbah tentang SOP, kan konyol, nggak berkaca gitu.